Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfitriani, NIM 2010123320004. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami broken home dan dampak bagi anak. Yang pertama, ada pengertian broken home. Broken home adalah retaknya struktur keluarga karena salah satu orang tua gagal menjalankan peran mereka karena perceraian, meninggalkan rumah, atau meninggal. Kondisi ini akan memberikan dampak buruk kepada anak. Broken home merupakan kondisi saat keluarga mengalami perpecahan dan terputusnya struktur peran anggota keluarga yang gagal menjalankan kewajiban dari peran mereka. Pengertian broken home juga dapat dilihat dari dua aspek, yaitu broken home karena struktur keluarga tidak utuh dikarenakan perceraian atau salah satu orang tua meninggal dunia. Ada juga kondisi di mana orang tua tidak bercerai tapi struktur keluarga tidak utuh karena salah satu orang tua meninggalkan rumah atau tidak memberi kasih sayang lagi dengan anak dan pasangannya. Contohnya, orang tua sering bertengkar sehingga struktur keluarga tersebut tidak sehat lagi secara psikologis. Ciri-ciri keluarga yang mengalami broken home: yang pertama, kedua orang tua bercerai atau berpisah. Yang kedua, hubungan kedua orang tua sudah tidak baik lagi. Yang ketiga, orang tua tidak memberi kasih sayang dan perhatian pada anak. Yang keempat, orang tua sering meninggalkan rumah. Yang kelima, sering terjadi pertengkaran. Yang keenam, suasana rumah tidak harmonis. Yang ketujuh, salah satu orang tua meninggal dunia. Dampak broken home: mengalami kesedihan yang berkelanjutan, menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab perpisahan, menjadi lebih posesif, sulit percaya pada orang lain, kehilangan kasih sayang, tidak punya identitas diri, trauma untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Solusi mencegah terjadinya broken home: hindari memperlihatkan keributan di depan anak, ajari anak untuk berpikir positif, jangan biarkan anak menyalahkan dirinya sendiri, luangkan waktu untuk mendengarkan curhatan hati anak, ajari anak untuk mencoba hal-hal baru yang menyenangkan, jaga keharmonisan keluarga, bawa ke psikolog anak jika psikisnya terganggu. Peran dukungan sosial terhadap perkembangan kepribadian anak pada keluarga broken home. Dalam psikologis individual yang dikemukakan oleh Alfred Adler, disebutkan bahwa lingkungan sosial memainkan peran penting dalam perkembangan individu. Dalam rentangnya ada manusia pertama-tama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosialnya. Menurut Adler, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain, ikut dalam kegiatan sosial, dan sebagainya. Dorongan sosial Adler merupakan dorongan yang bersifat herediter atau bawaan genetis, yang kemudian mendapat stimulus-stimulus untuk perubahan perkembangan dari lingkungan sosialnya. Adler kemudian menekankan peranan dukungan sosial dalam perkembangan diri remaja yang mengalami broken home. Lingkungan sosial yang mendukung positif menjadi sumber inspirasi penting bagi individu, sehingga diri mampu mengembangkan dirinya ke arah kesempurnaan yang menjadi tujuan perkembangan diri. Menurut Adler, ketiadaan dukungan sosial memadai bagi diri penyebab dukungan sosial yang memadai bagi dirinya semakin besar, intensitas inferioritas yang dirasakan, dan ini dapat mengarahkan pada gejala abnormalitas diri. Akan tetapi, Adler percaya bahwa tiap diri ada kreativitas untuk mencari alternatif penyelesaian bagi setiap manusia yang dihadapinya, sehingga apabila abnormalitas itu muncul, maka dapat disimpulkan bahwa stimulus broken home yang dirasakannya melebihi taraf intensitas kemampuan dalam mereduksi masalah. Strategi coping stres anak korban broken home. Korban broken home ini dilatar belakangi oleh sebuah harapan dan cita-cita seorang anak yang menginginkan orang tuanya utuh seperti teman-temannya, biasa menikmati kasih sayang ayah dan ibunya, bermain, bercerita tentang keluh kesahnya kepada ayah ibunya. Tetapi kenyataannya lain, mengatakan bahwa harapan dan cita-cita itu tinggal angan-angan yang indah. Kenyataan yang sebenarnya adalah beberapa anak ternyata ada yang memiliki orang tua yang tidak utuh atau broken home. Dengan demikian, tentu
bertolak belakang dari yang sudah dicita-citakan sebelumnya, sehingga awal penerimaan orang tua menimbulkan beragam aksi pada anak. Coping stres yang dilakukan subjek yaitu dengan seeking sosial, dengan memperoleh dukungan sosial dari orang terdekat dan orang lain seperti keluarga, teman, konselor. Subjek juga memunculkan perilaku distancing, yaitu lebih memunculkan harapan positif serta membuang pikiran negatif. Kemudian subjek mengontrol perasaan yang mengganggu emosinya seperti kemarahan, kesedihan, sehingga subjek berpikir jernih dalam menghadapi permasalahan. Subjek sekarang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan serta belajar ikhlas menerima takdir yang sudah ditentukan Tuhan terhadapnya. Kesimpulannya, perhatian dan kasih sayang orang tua itu adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk dapat bertahan dalam mengawasi tumbuh kembang anak. Orang tua merupakan sosok pertama yang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Broken home merupakan kondisi saat keluarga mengalami perpecahan dan terputusnya struktur peran anggota keluarga yang gagal menjalankan kewajiban dari peran mereka. Kondisi perpecahan pada struktur keluarga ini tentu dapat berdampak buruk bagi perkembangan dan kesehatan mental anak. Broken home dapat menyebabkan anak merasa kehilangan peran penting keluarga di hidupnya, merasa stres, tertekan, hingga merasa dirinya yang menjadi penyebab perpisahan tersebut. Selain banyak dampak negatif bagi anak broken home, juga bisa dampak positif bagi dirinya menjadi anak yang dewasa dan kuat. Hidup di keluarga yang broken ini justru membuat anak akan semakin mandiri, kuat, dan dewasa. Ada rasa ingin mengubah hidup di masa depan, lebih menghargai dan mengerti tentang keluarga. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.